Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan mengapa ketika habis sholat ada yang berzikir La ilaha illallah diucapkan 3 kali dengan perlahan-lahan, dan kadangkala ada yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ritme nada yang cepat dan keras. Semakin lama semakin tinggi dan keras nadanya. Sebelum saya simpulkan, saya bacakan suatu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Yaitu suatu hadis musalsal dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Faqala Ali, kaifa adkur? Ali bertanya, bagaimana saya berzikir ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aghmid ainaika wasmi' minni salasa marotin. Nabi menjawab, pejamkan kedua matamu dan dengarkan 3 kali dari saya. Tsumma qul anta. Kemudian selanjutnya tirukan 3 kali. Wa ana asma, dan saya mendengar, maksudnya Sayyidina Ali mendengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa maratin la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah marotan 3 kali, salasa marotan 3 kali. Mughammadun ainaihi rafi'an sautahu wa Ali radhiyallahu anhu yasma. Summa qala Ali radhiyallahu an la ilaha illallah salasa marotin mughammidun ainaihi rafi'an sautahu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma. Kemudian Nabi bersabda la ilaha illallah 3 kali dengan mata terpejam dan suara yang keras. Sedangkan Ali mendengarkannya. Selanjutnya Ali menirukan la ilaha illallah 3 kali dengan mata terpejam dan suara yang keras. Sedangkan Nabi mendengarkannya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma'u, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Ini yang melandasi dari pengucapan kalimat la ilaha illallah secara perlahan-lahan dengan mata terpejam dan suara agak keras. Kemudian dalam praktek ada yang mengucapkan la ilaha illallah yang menggunakan nada yang tinggi atau ritme yang lebih cepat. Semakin lama keras dan cepat. Kenapa? Karena dengan cara ini ekstase atau penghayatan, ekstase penghayatan itu dapat dirasakan. Dengan pengaturan nada dan irama zikir yang cepat ini diharapkan mampu menekan, menghindari masuknya khatir atau lintasan pikiran dan hayalan. Jadi menekankan ketauhidan di dalam hati. Masuk langsung ke dalam sanubari,
sehingga yang dirasakan, yang diperhatikan itu fokus hanyalah Allah semata. Itu semakin lama semakin keras, maka penghayatan hanya Allah semata dapat dirasakan. Makanya dalam suatu thariqat, sebelum zikir atau setelahnya zikir itu ada yang mengucapkan ilahi anta maksudi, ilahi ya Tuhanku, hanya engkau yang aku maksudkan, waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku dambakan. Akti ini ketaatanku, akti ini mahabbatan wa makrifatan. Nah, ketaatan dan kasih sayang, ridhomu yang aku dambakan, itu selalu diulang-ulang. Biasanya seorang dzakir atau orang yang berzikir itu mengucapkan, baik sebelum atau sesudahnya itu mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Ilahi ya Tuhanku, hanya engkau yang aku maksudkan, dan keridhoanmu lah yang aku dambakan. Itu sekilas jawaban dari pertanyaan tentang la ilaha illallah. Kemudian tambahan tentang kenapa ketika berzikir itu kepala digeleng-gelengkan. Sebenarnya itu ada filosofinya, itu ada tuntunannya. Bukan hanya sekedar gerak badan semata atau menikmati ritme dari ucapan zikir. Yang saya dapatkan, yang saya ketahui sedikit tentang penjelasan tentang filosofi la ilaha illallah dalam thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandi. Ketika mengucapkan la ilaha, itu ditarik dari pusar, naik ditarik ke otak. La ilaha illallah, naik ditarik ke otak. Kemudian ilaha ditarik ke pundak sebelah kiri, kemudian ditarik ke pundak sebelah kiri. Illallah kemudian dihujamkan, dihantamkan kepada kolbun atau jantung. Ayo di bawahnya susu sebelah kiri, itu diancam. Maka gerakannya adalah la ilaha illallah. Lafaz illallah, Allahnya menghujam ke dalam jantung di bawah susu sebelah kiri. Nah, itu bukan tanpa suatu alasan, yaitu melatih suatu gerakan, suatu pengucapan tauhid yang refleks tumbuh dalam hati melalui suatu kebiasaan. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa, sudah dalam suatu kebiasaan, otomatis akan terciptalah suatu refleks. Contoh,
Contoh kalau kita terbiasa ketika mendengar mendengar atau mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya. Ketika kita diberi kabar seseorang bahwa ada terjadi suatu musibah atau terjadi suatu berita duka. Nah, itu spontan, refleks kita akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu terbentuk karena refleks itu terbentuk karena suatu kebiasaan yang kita ucapkan. Begitu juga ketika kita terbiasa mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah dengan penghayatan, dengan pola ritme yang pas, maka diharapkan insya Allah kita akan mampu mengucapkan kalimat tauhid secara refleks ketika dalam posisi nazak atau dalam posisi keluarnya roh. Karena proses keluarnya roh itu Allah tarik. Roh itu ditarik dari kaki sampai lutut, kemudian sampai dari lutut ke pusar. Kemudian dari pusar naik lagi roh itu sampai tenggorokan. Nah, ketika roh dalam nazak, ketika roh dalam tenggorokan, sudah pasti saraf-saraf itu sudah sebagian sudah aktif. Maka kalau kita tidak terbiasa dalam mengucapkan suatu kalimat, tentu kita akan mengalami suatu kesulitan untuk mengucapkannya. Itu sedikit tambahan dari gerakan la ilaha illallah. Ya, ketika la ilaha ditarik dari pusar ke otak, kemudian la ilaha kemudian ditarik lagi ke pundak sebelah kanan, illallah dihantamkan pada jantung sebelah kiri, menghujam langsung pada tempat nafsu amarah. Itu. Kemudian ketika selesai dalam bilangan tertentu, kemudian ditarik lagi la ilaha illallah dengan kalimat tauhid dan syahadat Rasul la ilaha illallah, kembali ditarik ke otak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tambahan karena kadangkala contoh dalam sehari-hari lah, ketika seseorang itu dalam saraf kepala, ambil contoh dalam saraf ketujuh, saraf manusia itu saraf yang ketujuh, ketika itu sudah tidak aktif, saraf ketujuh nggak aktif, itu terjadi serangan stroke yang orang itu nggak bisa berkata, bahasaan itu bibirnya merot dan terjadi lumpuh anggota tubuh sebelah kiri, separuh badan sebelah kiri lumpuh, dan mulut agak terkunci atau agak perot bahasanya. Itu hanya karena satu saraf yang error, satu saraf yang konslet, yaitu saraf ketujuh. Itu sudah mampu melumpuhkan separuh badan. Bagaimana kalau saraf-saraf sebagian besarnya itu yang lumpuh?
tentu kita akan nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mengatakan sesuatu. Itu sedikit penjelasan tentang kalimat tauhid atau kalimat zikir la ilaha illallah dibaca habis sholat dengan pengucapan 3 kali yang diulang-ulang secara perlahan-lahan. Dan ada kalanya kenapa kok dibaca dalam jumlangan bilangan tertentu yang banyak dengan nada yang tinggi dan keras dan ritme yang sangat cepat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, kebenaran mutlak min Allah Ta'ala. Segala khilaf dan salah murni daripada diri saya sendiri. Summa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.